Dapat guys, besar guys. Awas, awas. Waduh. Besar lagi guys. Besar lagi guys. Besar lagi guys. Di bawah aliran sungai yang tenang, di kedalaman sungai yang lembut, ikan gabus menjelajah kehidupan yang penuh keajaiban dengan sisik yang berkilau di bawah sorotan matahari. Seolah-olah mereka adalah permata rahasia di dalam sungai yang damai. Mata yang waspada mengintai di balik bebatuan sungai. Ikan gabus, penjaga misteri di dalam aliran air yang jernih, dalam gerakannya yang cepat, menyusuri alur dan batu. Mereka adalah penjaga keberlanjutan di dalam ekosistem sungai yang subur. Di antara terumbu karang sungai yang tersembunyi, ikan gabus berenang dengan gagah dan lincah. Seolah-olah mereka adalah penjaga kelestarian sungai, mengajak kita untuk memahami keunikan dan keberagaman sungai yang indah. Bersama kita menyaksikan kehidupan ikan gabus di dalam sungai yang menyimpan kehidupan dan rahasia di dunia keajaiban air tawar yang membawa kita ke dalam perjalanan kehidupan sungai yang tak terlupakan. Di antara banyak jenis ikan di dalam perairan Indonesia, ada satu ikan yang sering menjadi perhatian para penghobi, peternak hingga penikmat wisata kuliner. Varian itu adalah ikan gabus. Ikan gabus sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan ini dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah di Indonesia. Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ikan ini disebut dolek, di Riau bocak, dan rutiang dalam bahasa Minangkabau. Ada juga sebutan di wilayah lain seperti aruan, haruan, kocolan, bogo, bayong, licingan, kutuk, kabos, gabos, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris ikan ini juga memiliki banyak nama, seperti common snakehead, snakehead mural, chevron snakehead, striped snakehead, dan juga aruan. Adapun nama ilmiah ikan gabus adalah Canas striata. Mengutip National Geographic, secara fisik ikan gabus memiliki bentuk yang cukup unik. Bentuknya sebagai ikan darat memiliki volume yang cukup besar. Memiliki kemampuan untuk tumbuh hingga sepanjang 1 meter. Ikan gabus berkepala besar, agak gepeng mirip kepala ular, oleh karenanya menjadi alasan mengapa dinamai snakehead. Dengan sisik-sisik besar di atas kepala, tubuh bulat memanjang, seperti peluru kendali, sirip punggung memanjang, dan sirip ekor membulat di ujungnya. Sisi atas tubuh dari kepala hingga ke ekor berwarna gelap, hitam kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh putih, mulai dagu ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal striata, bercoret-coret yang agak kabur. Warna ini seringkali menyerupai lingkungan sekitarnya. Mulut besar, dengan gigi-gigi besar dan tajam. Ikan gabus dapat dengan mudah didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan ini memangsa aneka ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu dan kodok. Seringkali ikan gabus terbawa banjir ke parit-parit di sekitar rumah, atau memasuki kolam-kolam ikan pemeliharaan dan menjadi predator pemangsa. Jika sawah, kolam atau parit mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat lain, atau bila terpaksa, akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Oleh sebab itu, ikan ini acap kali ditemui berjalan di daratan, terutama di malam hari di musim kemarau. Ikan ini mencari tempat lain yang masih berair. Fenomena ini karena gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara,
dengan menggunakan semacam organ labirin seperti pada ikan lele dan ikan papuyu, namun lebih primitif. Pada musim kawin, ikan jantan dan betina bekerja sama menyiapkan sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak-anak ikan berwarna jingga merah bergaris hitam berenang dalam kelompok yang bergerak bersama-sama, kian kemari untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijagai oleh induknya. Ikan ini tersebar di sejumlah penjuru negara, tidak hanya Indonesia, seperti Pakistan di barat, Nepal bagian selatan, kebanyakan wilayah di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Tenggara. Ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikan-ikan gabus liar yang ditangkap dari sungai, danau, dan rawa-rawa di Sumatera dan Kalimantan kerap kali diasinkan sebelum diperdagangkan antar pulau. Gabus asin merupakan salah satu ikan kering yang cukup mahal harganya. Ikan gabus juga banyak dijual segar dalam keadaan hidup. Ikan ini merupakan sumber protein yang cukup penting bagi masyarakat desa, khususnya yang berdekatan dengan wilayah berawa atau sungai. Ikan gabus juga merupakan ikan pancingan yang menyenangkan. Dengan umpan hidup berupa serangga atau anak kodok, gabus relatif mudah dipancing. Namun giginya yang tajam dan sambaran serta tarikannya yang kuat dapat dengan mudah memutuskan tali pancing. Walau ikan ini terbilang rakus, ikan ini memiliki sejumlah manfaat yang bisa kita peroleh dengan mengonsumsinya. Pertama, mempercepat proses penyembuhan luka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ikan gabus dapat membantu proses penyembuhan luka. Manfaat ikan gabus ini didapatkan berkat kandungan asam amino, khususnya glycine, yang cukup tinggi. Asam amino mampu mempercepat pembentukan jaringan kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Kedua, menjadi makanan yang dikonsumsi sebelum berolahraga. Mengonsumsi ikan gabus diketahui dapat meningkatkan stamina tubuh. Manfaat ini didapatkan berkat kandungan protein di dalamnya yang dapat menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh. Ketiga, membangun massa otot. Selain meningkatkan stamina, kandungan protein dalam ikan gabus juga dapat membangun massa otot. Protein akan diolah menjadi asam amino yang kemudian digunakan tubuh untuk membentuk jaringan otot. Namun, mengonsumsi makanan tinggi protein seperti ikan gabus saja tidak cukup untuk membangun massa otot. Anda juga perlu rutin berolahraga, khususnya latihan beban, agar massa otot terbentuk dengan maksimal. Keempat, mencegah osteoporosis. Mengonsumsi ikan gabus juga dapat mencegah osteoporosis. Manfaat ikan gabus yang satu ini didapatkan dari kandungan kalsium, fosfor, dan protein di dalamnya. Ketiga nutrisi tersebut menjaga kepadatan serta kekuatan tulang, sehingga dapat mengurangi risiko terkena osteoporosis. Sedangkan, mengonsumsi terlalu banyak ikan gabus dapat meningkatkan kadar merkuri dalam tubuh. Hal ini dapat memicu terjadinya kerusakan pada otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Berikut ini adalah beberapa gejala atau kondisi yang dapat terjadi jika Anda terlalu sering mengonsumsi ikan gabus. Pertama, otot mengecil atrofi. Kedua, gangguan saraf berupa kesemutan maupun mati rasa. Ketiga, gangguan pada panca indera, baik kesulitan atau tidak bisa berbicara maupun mendengar. Keempat, tidak dapat mengendalikan gerakan, bahkan lumpuh. Kelima, tubuh gemetaran, tremor, dan kejang. Keenam, gangguan penglihatan, seperti penglihatan kabur, ganda, dan kebutaan. Selain itu,
Jika ibu hamil terlalu sering mengonsumsi ikan gabus, kandungan merkuri di dalam ikan dapat mengganggu perkembangan, bahkan merusak otak dan sistem saraf janin. Hal ini membuat janin berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang, seperti gangguan fungsi kognitif dan fungsi motorik, serta kemampuan berbahasa. Ikan gabus adalah ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mengonsumsi ikan ini dengan jumlah dan cara yang tepat dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah serangan jantung. Ikan gabus dapat dimasak dengan cara digoreng, dibakar, atau diolah sebagai sup. Namun, agar manfaatnya bisa didapatkan secara maksimal, ketahui takaran dan saran pengolahan ikan gabus yang tepat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah sungai lainnya bersama dan ikut petualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.